Hai guys, perkenalkan nama saya Irsa Eriana Rahmawati. Saya bersama teman saya Istiqomah akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Setio Utomo, SE, MSI, CA, ACPA. Kami dari Prodi Bisnis Digital Politeknik Akbara Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan menyeluruh terhadap proses bisnis. Fungsi utama sistem informasi akuntansi yang pertama adalah mengumpulkan data, kedua, mengolah data menjadi informasi, dan yang ketiga, menyediakan pengendalian yang cukup atas data dan bisnis. Di yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang definisi proses bisnis dan proses bisnis. Proses yaitu sekumpulan tindakan mulai dari masukan, kemudian menambahkan nilai untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Lalu bisnis untuk menciptakan hasil yang memiliki nilai atau value untuk seseorang atau konsumen yang membutuhkan hasil tersebut. Lalu ada proses bisnis, yaitu sekumpulan tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diselesaikan dengan baik secara berturut atau paralel oleh manusia atau sistem, baik di luar ataupun di dalam organisasi. Yang berikut ini adalah proses bisnis. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses yang mencakup tentang customer, supplier, resource, internet, dan produk. Dan selanjutnya, yang terakhir ada output. Dan yang selanjutnya ada karakteristik proses bisnis. Yang pertama ada definitif, yaitu dalam suatu bisnis proses perlu ada batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Selanjutnya ada urutan, yaitu bisnis proses harus terdiri dari aktivitas yang mempunyai tahapan sesuai dengan ruang dan waktu. Lalu ada pelanggan. Suatu bisnis proses memerlukan penerimaan hasil proses. Dan yang terakhir ada nilai tambah. Informasi yang terjadi dalam proses tersebut akan memberikan nilai tambah pada penerima. Lalu ada keterkaitan, yaitu suatu proses tidak bisa berdiri sendiri, namun harus terkait dalam struktur organisasi. Selanjutnya ada fungsi silang. Suatu proses yang umumnya walaupun tidak harus memiliki beberapa fungsi. Lalu ada pentingnya proses bisnis, yaitu memperbaiki proses berarti memperbaiki bisnis. Bisnis dapat lebih bersaing dan menghasilkan profit lebih banyak. Kenaikan produktivitas, menyediakan tingkat pelayanan konsumen yang lebih tinggi, memperoleh fleksibilitas lebih besar dalam menggunakan sumber daya, termasuk staf merespon lebih cepat pada peluang baru, meningkatkan moral staf melalui lingkungan kerja yang lebih baik, menjalankan teknologi yang lebih baru tanpa hambatan. Selanjutnya ada siklus transaksi bisnis. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue cycle. Merupakan siklus pertama sistem informasi akuntansi yang merupakan segala aktivitas yang terjadi dalam bisnis transportasi online. Jika barang yang dipesan ternyata tidak tersedia, pemilik bisnis transportasi online dapat menawarkan pemesanan ulang atau back order kepada konsumen. Di zaman yang penuh dengan inovasi teknologi ini, pengecekan dan pelayanan pelanggan dapat dilakukan dengan menggunakan software yang disebut Customer Relationship Management atau CRM. Lalu selanjutnya ada siklus pengeluaran atau expense cycle, yaitu siklus sistem informasi akuntansi kedua yang masih melibatkan semua aktivitas dalam bisnis transportasi online, namun khusus yang berhubungan dengan pembayaran suatu barang dan jasa untuk berputaran ekonomi dan pertumbuhan bisnis transportasi online tersebut. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalisir total biaya yang memperoleh serta memelihara persediaan, perlengkapan, hingga berbagai layanan bisnis transportasi online. Yang selanjutnya ada penggajian atau payroll.
Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan atau buruh. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya ada siklus produksi atau production cycle, yang merupakan siklus ketiga dalam sistem informasi akuntansi, merupakan berbagai aktivitas yang tentu saja berhubungan dengan produksi. Dalam prakteknya, proses produksi melibatkan juga jumlah serta pemberdayaan penggunaan tenaga kerja dan mesin untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Yang terakhir ada siklus keuangan, yaitu suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi yang untuk memperoleh pendapatan. Siklus keuangan terdiri dari beberapa siklus yang berbeda. Setiap siklus menggambarkan jenis kegiatan yang dilakukan pada bisnisnya, sehingga setiap transaksi akan dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, kemudian mengikuti proses yang sama untuk mencatat dan melaporkan informasi. Selanjutnya, ada subsistem yang mendasar. Yang pertama ada the revenue cycle, yaitu mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua ada the expenditure cycle, yaitu mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga ada the human resource atau payroll cycle, yaitu mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Yang keempat ada the production cycle, yaitu mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan tenaga kerja menjadi produk jadi. Yang terakhir ada the financing cycle, yaitu mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Selanjutnya ada pemrosesan data. Yang pertama ada input data, ada penyimpanan data, ada pemrosesan data dan output informasi. Berikut ada pemrosesan data. Yang pertama ada input, lalu ke processing dan ke storage, lalu ke output, lalu kembali lagi ke user dan ke input lagi. Selanjutnya ada siklus pemrosesan data atau input data. Dahulu, perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber atau source dokumen untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindah data tersebut ke komputer. Kalau sekarang, sebagian besar data aktivitas bisnis langsung. Berikut ada contoh kegiatan bisnis dan dokumen sumber dari siklus pendapatan. Yang pertama, kegiatan bisnisnya ada menerima pesanan pelanggan, yang kedua mengirim pesanan, yang ketiga menerima uang tunai, yang keempat menyimpan tanda terima tunai, yang kelima menyelesaikan akun pelanggan. Dan dokumen sumber dari siklus pendapatan, yang pertama ada pesanan penjualan, yang kedua bill of lading, yang ketiga laporan daftar pembayaran, yang keempat ada slip penyimpanan, yang kelima ada memo kredit. Berikut kegiatan bisnis dokumen sumber dari siklus pengeluaran. Yang pertama kegiatan bisnisnya yaitu permintaan atas barang, yang kedua pesanan atas barang, yang ketiga penerimaan atas barang, yang keempat ada pembayaran atas barang. Dokumen sumbernya yang pertama ada purchase requisition, yang kedua purchase order, yang ketiga ada receiving report, yang keempat ada cek. Berikutnya ada dokumen dan fungsi sumber umum, yaitu human resource cycle atau siklus sumber daya manusia. Yang pertama ada V4 form, fungsinya yaitu mengumpulkan data pegawai. Yang kedua ada time cards, fungsinya catat jam kerja pegawai. Yang ketiga ada job time tickets, yaitu fungsinya catat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua ada General Ledger and Reporting System. Yang pertama ada Journal Voucher, fungsinya merekam masukan yang telah diposting ke buku besar. Berikutnya ada cara pemodelan proses bisnis. Yang pertama ada menentukan tujuan, ruang lingkup, dan batasan.
Yang kedua ada pemahaman dan memetakan proses yang berjalan. Yang ketiga mengukur kinerja proses. Yang keempat menentukan akar masalah. Yang kelima mengidentifikasi perbaikan proses. Yang keenam ada implementasi perbaikan proses bisnis. Dan yang terakhir ada metode untuk mencapai tujuan pengendalian. Yang pertama ada dokumentasi yang memadai. Tujuan pertama yaitu membantu organisasi secara cepat mengidentifikasikan masalah yang mungkin muncul. Tujuan kedua yaitu memastikan bahwa organisasi dapat menjaga komitmennya. Selanjutnya, metode yang kedua, pembagian tugas dan wewenang. Tujuan pertama, mencegah pegawai memiliki pengendalian penuh atas seluruh aspek transaksi bisnis. Tujuan kedua, membantu menjaga aset. Tujuan ketiga, meningkatkan akurasi.